Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang. Kita bertemu kembali untuk belajar kembali di pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan, ya. Untuk bab yang pertama di semester ganjil ini. Ya, untuk hari ini kita akan mempelajari konsep umum produksi massal, ya. Tahukah Anda apa itu produksi massal? Produksi massal adalah sebuah aktivitas memproduksi atau membuat produk yang jumlahnya sangat banyak yang terjadi dalam berbagai bidang. Dalam bidang agribisnis, tanaman perkebunan seperti tempat kita ini pasti banyak ya produk kreatif yang dapat dibuat secara massal, secara banyak. Nah, salah satunya kita kaji untuk di komoditas kelapa sawit. Nah, kelapa sawit yang apabila direbus, diperas, yaitu prosesnya kan, dan, eee, yang dihasilkan nanti sampai dengan menjadi palm oil atau minyak kelapa sawit, yang mana palm oil itu sehari-hari kita ketahui kan dipakai sebagai salah satu bahan olahan pangan, ya, minyak goreng untuk kita memasak. Nah, sehingga, karena rumah tangga itu dimanapun itu pasti membutuhkan minyak goreng, sehingganya diproduksilah minyak, goreng itu secara besar-besaran, secara massal. Satu contoh di atas itu baru sebagiannya saja ya dari kelapa sawit. Yang asalnya dari bahan kelapa sawit ya, itu kita ketahui bersama minyak goreng itu kan, dari kulit atau, bukan dari inti buahnya kelapa sawit ya. Nah, belum lagi kalau di komoditas lainnya untuk tanaman perkebunan seperti kakao, karet, vanili, tebu, cengkeh, lada, pala, kayu manis, kapas, dan masih banyak lagi komoditas perkebunan lainnya. Dan setiap tanaman itu kan yang dipergunakan ya untuk menjadi sebuah produk itu kan, bervariasi ya. Ada yang dari ujung tanaman ya, atas daun sampai dengan ke akarnya. Nah, itu apa yang diproduksi, yang diambil, manfaatnya. Nah, coba, Anda sekalian perhatikan untuk tanaman kelapa sawit mulai dari ujung daun sampai dengan akar di bawah tanah berikut ini. Ya, kita lihat ini ada, Ibu mengambil dari Sinarmas ya, kalian, eee, pastinya sudah ketahui semua Sinarmas. Ini gambarnya mereka ya, buah kelapa sawit nihil limbah ya, menurut mereka buah kelapa sawit mereka nihil limbah. Kita lihat di gambarnya ini dari tampak daun, buah, batang, sampai dengan, ya akarnya nggak kelihatan ya ini ya. Nah, namun di sini dijelaskan nih, ini mulai dari yang pertama sabut. Sabut yang mana? Sabut dari buahnya, ya. Kemudian buahnya itu ada cangkangnya. Setelah sabut kan ada cangkangnya, setelah cangkang ada inti. Ya, ini dari tanamannya ini ada sabut, ada cangkang, ada inti. Inti yang putih ini ya, daging dan inti buah sawit. Nah, ini jika diproduksi digunakan sebagai bahan bakar boiler di pabrik itu untuk cangkang sama sabut. Kemudian limbah cair kelapa sawit ya, ini bisa untuk diolah kembali ya jadi, pupuk organik. Nah, di sini keterangannya. Kemudian, kalau setelah mengalami pemrosesan lagi itu, limbahnya itu kan berbau ya, menghasilkan gas, itu gasnya dikumpulkan ya, ini pelajaran kimia nih,
gasnya itu seperti apa, itu dikumpulkan bisa menjadi sumber energi baru, energi biogas ya. Kemudian sedangkan tadi dari sabut itu yang menghasilkan minyak kelapa sawit yang kita konsumsi. Begitu juga yang inti buah sawit itu juga menjadi minyak inti, tapi minyak inti ini jauh lebih mahal daripada minyak dari sabut ya. Kemudian dari tanamannya ini pelepahnya ya. Pelepahnya ini kalau diolah itu bisa menjadi pupuk organik ya. Sudah ada penelitiannya, tapi tidak Ibu tayangkan di sini ya, tapi bisa kalian cari sumbernya di internet. Kandungannya apa sih di pelepah sawit itu ketika dia sudah mengalami pembusukan ya. Di pelepah kelapa sawit yang salah satu yang Ibu ketahui itu kalau dia dibentuk menjadi abu, dalam abu pelepah sawit itu mengandung tinggi kalium ya. Kalium itu bagi tanaman kalau di pembibitan itu membuat dia menjadi tegak, tidak mudah patah, tidak mudah rebah ya. Kemudian ada daun ya. Di pelepah ada daunnya itu ada batang lidi ya, kita menyebutnya ya lidi. Itu kan bisa dimanfaatkan juga itu. Kemudian pohon kelapa sawit ya, ini karena sejenis dengan kelapa, buah kelapa genjah yang biasa ya, yang kita ambil jadi santan. Itu juga kan kita ketahui bersama batangnya itu juga ada bermanfaat ya untuk bangunan dan sebagainya seperti itu. Tapi juga bisa untuk bahan pupuk juga ya. Kemudian dari sisa semuanya tadi, ini ada satu lagi nih janjang kosong, tandan buahnya itu yang sudah kosong, jadi sudah melalui proses pengambilan manfaat ya. Jadi tinggal sisa janjang atau tandan kosongnya, tandan buah kosongnya ya. Itu masih bisa lagi manfaat lagi menjadi pupuk. Nah, itu yang sementara yang sudah kita ketahui bersama. Kebetulan kalian kelas 11 kemarin kan habis PKL. PKL itu kan menggunakan media berupa blotong kita nyebutnya, atau dalam bahasa ilmiahnya sebutannya solid. Solid itu jadi media tanam kan. Itu kan kenapa kita gunakan, karena disinyalir itu adalah banyak kandungan kebaikan-kebaikan di dalam solid tersebut. Kemudian dari uraian yang barusan, nah tugas 1 nih kalian coba pikirkan setelah melihat gambar bagian tanaman kelapa sawit di atas tadi, bagian kelapa sawit mana yang berpotensi menghasilkan satu produk yang dapat diproduksi secara massal selain minyak kelapa sawit. Jadi coba kalian pikirkan ide apa yang kalian bisa sampaikan selain diambil manfaat sebagai minyak kelapa sawit, minyak goreng, dari ujung daun sampai ujung akar itu kira-kira di bagian sebelah mana dari tanaman itu yang bisa dibuat sebuah produk. Ya, sebuah produk yang nanti kalau kalian pikirkan idenya itu bisa viral ya, menjadi produk massal, produk yang dibuat secara massal ya. Coba kalian pikirkan, tulis ide kalian itu di bukunya masing-masing, jelaskan secara detail. Kemudian Anda juga bisa mencari tambahan sumber referensi dari internet, dari ide kalian masing-masing itu tadi ya. Jangan lupa ditulis di buku ya. Itu tugas 1. Nah, ini tambahan referensi untuk bisa kalian memahami produksi massal itu seperti apa ya. Istilah produksi massal itu atau disebutnya dalam bahasa Inggris mass production itu mulai dikenal pada tahun 1926. Artikelnya di Encyclopedia Britannica. Berarti ini kalau Britannica ini berarti dari Inggris ya. Ini artikel yang tertera di koran pada saat itu, pada zamannya. Nah, produksi massal ditandai dengan beberapa jenis mekanisasi seperti
berarti pada jalur perakitan untuk mencapai volume tinggi, perincian arus material, kontrol ketat terhadap standar kualitas, dan pembagian kerja. Itu khasnya lah, bisa dikatakan karakteristiknya ya dari produksi massal. Keuntungan dan karakteristik produksi massal. Nah, ini lebih ke keuntungan, kita bahas keuntungan kerugiannya ya. Produksi massal itu keuntungannya akurasi dan otomatisasi tinggi, biaya tenaga kerja lebih sedikit, tingkat produksi lebih cepat, pengeluaran per unit barangnya itu lebih sedikit ongkosnya gitu ya. Jadi keuntungannya akurasi ya, jadi akurat karena kan pakai mesin mekanisasi ya. Karena diproduksi secara massal jadi perlu mesin robot ya, bahasanya seperti itu. Jadi dia itu sudah dirancang pasti tepat, sama semuanya ya. Satu produk itu nanti walaupun ada 1000 produk itu akan sama akurat ya. Kemudian biaya tenaga kerja lebih sedikit ya, karena rata-rata kan tidak handmade ya. Ya ada sih yang handmade ya, tapi mayoritasnya pasti menggunakan kerja mesin ya, sehingganya lebih cepat, jadi hemat tenaga kerja, nggak perlu tenaga kerja banyak. Itu tadi ya, ini tingkat produksi lebih cepat ya, emang cepat gitu. Kemudian maka karena yang tadi pakai mesin, tenaga kerjanya dikit, lebih cepat, maka pengeluaran ongkosnya untuk memproduksi produk itu jatuhnya per unitnya itu tidak mahal, tidak besar ya. Jadi bisa lebih ditekan ongkos produksinya. Kerugiannya, ini kok tadi katanya ongkos produksi lebih kecil, tapi di sini kerugian pertama kok yang disampaikan biaya besar. Nah, biaya besar ini adalah biaya di awal. Bayangkan kalau misalnya langsung membangun pabrik ya, mekanisasi pabrik dengan mesin ya, dengan itu kan artinya biaya di awal ya, besar biaya di awal. Kemudian kurang beragam, ya iya nih maksudnya kurang beragam di sini adalah misalnya televisi itu diproduksi secara massal tipe kita sebut mereknya ini ya, misalnya Polytron flat tipe A21 misalnya. Nah, itu kan diproduksinya secara massal tuh. Apabila dia tidak memproduksi tipe-tipe lain, itu kan dianggap kurang beragam. Tapi kalau dia sanggup beberapa tipe, kalau beberapa tipe berarti mesin produksinya juga jadi beberapa banyak ya, lebih banyak gitu. Ini dianggap secara globalnya jadi dianggap kurang beragam. Kemudian tidak ada jaminan. Terus sumber daya terbatas. Iya, karena tidak beragam itu tadi jadi sumber daya terbatas. Nah, ini ada gambar pemain baseball. Topi saya diperoleh dari sponsor. Topi saya ingin dimiliki oleh banyak penggemar saya. Topi saya diproduksi terbatas, atau namanya produksi satuan. Nah, tugas yang kedua pada hari ini, tuliskan di bukumu masing-masing apa sih produksi satuan itu, ya. Jelaskan dengan detail, tulis di buku. Untuk tambahan supaya bisa dipahami itu produksi satuan apa, Anda dapat mencari sumber referensi dari internet atau dari mana saja, ya, sehingga memperkuat pemahaman produksi satuan itu apa, ya. Itu ditulis di buku. Cara pengumpulan tugas, tadi ada tugas 1 dan tugas 2 untuk hari ini. Itu dikerjakan dalam waktu 4 hari dari mulai kalian menonton video ini ya, dari jadwal tayangnya video ini. Ya, itu ditulis di buku kerja kalian masing-masing. Yang tulisannya terbaca ya, kirim ke WA pribadi Butari dalam berupa bentuk foto. Ya, jadi tugas 1, tugas 2 halamannya itu difoto, tulisannya harus terbaca. Kemudian kirim WA-nya kapan? Itu tadi ya 4 hari ya, 4 hari dari
pertemuan selanjutnya itu baru kirim WA fotonya ya. Jadi di pertemuan PKDK berikutnya dari yang materi saat ini, itu baru kalian kirim fotonya lewat WA pribadi ya masing-masing. Itu nah, itulah tadi, pengantar untuk belajar pada hari ini dan pengantar untuk bisa kalian mengerjakan tugas. Kita nggak perlu banyak-banyak, tapi kalian harapannya bisa memahami ya, intinya tadi adalah konsep umum produksi massal. Jadi produksi massal aja intinya tuh apa ya, jadi bisa dipahami, tugas satu, tugas 2 dikerjakan, kemudian dikumpulkan sesuai waktunya tadi, ya. Kemudian kita akan berjumpa kembali di pertemuan yang akan datang. Mohon maaf atas segala khilaf, tetap semangat dalam belajar, tetap sehat, jaga protokol kesehatan, jangan lupa bahagia. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang.